Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di kebun saya kok aneh ya Pak ya? Padahal sudah musim pembungaan, tetapi kok pembungaannya tidak merata. Tidak semua kopi yang keluar bunga gitu. Ada yang sudah jadi buah lebih awal, dan ada juga yang seharusnya hari ini pembungaan ketiga, malah justru munculnya baru pembungaan perdana. Ada apa itu Pak? Apakah ada yang nggak beres dengan kopi Arabica saya? Oke, akan kita jawab sahabat. Oke, saya menuju ke kebun ketiga saya, sahabat ya. Oke, nih kita lihat sahabat. Ini baru muncul pembungaan, dan ini sudah awal jadi pembuahan. Dan ini muncul lagi bunga. Nah, seperti ini sahabat ya, perhatikan ya. Nah, kenapa hal demikian bisa terjadi sahabat? Oke, akan kita jawab. Yang pertama, sebabnya adalah ya, masa panen sahabat, masa panen. Ketika itu kopi ini lebih dulu memerah dan lebih dulu panen raya. Ya, makanya lebih dulu setelah habis panen raya, dan ini baru belum muncul panen raya, masih satu-satu merah. Maka ketika habis merah ini semua, maka ini akan muncul kembali buah baru. Ya, pembunganya lebih awal muncul. Seperti itulah sahabat. Dan ini kenapa tidak muncul? Nah, itu tadi. Di saat ini sudah melewati panen raya, sekitar 2 bulan kemudian ini berbunga, dan ini malah memerah panen raya gitu sahabat. Nah, kok bisa seperti itu ya Pak? Ya itu tadi, ada hubungannya dengan perubahan iklim sahabat, perubahan iklim ya. Jadi itu bukan tidak bagus, itu bagus kok ya. Itu hanya masalah iklim sahabat, hanya masalah iklim dan tidak berpengaruh apa-apa sahabat ya. Nah, itu seperti di sana sahabat, lihat itu tuh baru muncul pembungaan pertama itu sahabat. Pembungaan pertama. Sementara ini tuh sudah masuk pembungaan ketiga nih. Ya, di sisi-sisinya ini, di dompol-dompol ini udah muncul. Tuh. Nah, nanti ini bisa kita tebak, nanti ini yang akan duluan memerah nanti buahnya sahabat. Ya. Dan itu nanti biasa muncul terakhir, seperti itu sahabat. Nah, ini lagi. Ya. Nah, ya, itu faktor pertama. Oke, kita masuk ke faktor kedua. Ya, masalah faktor kedua itu apa Pak? Masalah pruning. Nah, gini loh sahabat. Ini bukan hanya cerita telat sih. Kalau masalah telat sih memang telat pasti berpengaruh. Misal ya, kita bicara masalah telat nih. Itu terlanjur lebih dulu kita pruning ya. Dan ini terlambat kita pruning. Kenapa terlambat? Ya itu tadi, kadang-kadang cuaca hujan, kadang-kadang banyak acara rewang ya kan, banyak kesibukan, ada masalah pribadi yang harus selesaikan gitu, sehingga ini terlantar gitu. Sehingga apa yang terjadi? Terlambat di pruning, makanya muncul pembuahannya itu dia terlambat gitu. Namun terlambat seperti ini bukan berarti ini tidak bagus ya. Nah, ini hanya saja teknisnya aja, jadwal teknisnya aja yang berbeda sedikit dengan yang itu sahabat. Ya, gampang ya dipahami ya. Nah, itu masalah yang kedua. Yang masalah ketiga, buahnya terlalu over sahabat. Paham ya? Terlalu over, terlalu banyak. Nah, ini contoh ya. Ini di waktu itu sahabat, ini buahnya sangat banyak. Ini penuh nih sahabat. Penuh, nggak terbilang penuhnya, sampai ada yang patah. Ini patah sahabat. Karena penuh sahabat. Jadi sewaktu kita ngutik kopi itu saking penuhnya ketarik, begitu ketarik patah cabang. Nah, kalau buahnya terlalu over, terlalu banyak gitu sahabat, maka tanaman tersebut butuh waktu untuk proses pemulihan diri. Nah ya, karena proses pemulihan dirinya butuh waktu, sehingga muncul pembunganya itu terlambat. Namun bukan berarti tidak bagus, ya bagus kok, tidak ada masalah sahabat. Makanya ini untuk petani kopi pemula ini perlu tahu ini, jangan nanti pembungaan nggak serentak, yang sana udah jadi buah, yang itu sudah berbunga, jangan-jangan ada yang nggak beres, ambil parang, tebang, ambil cangkol, bongkar gitu kan. Nah, jangan seperti itu sahabat. jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu cepat ambil keputusan lah gitu ya. Pikir-pikir dulu, atau jika perlu, di kopi Arabica 87 Peri Dunia Tani kan bisa kita pelajari. Nah, silakan kunjungi channel saya, silakan buka video saya satu persatu. Semua tentang kopi sahabat tani, bukan tentang hiburan ya. Semua tentang kopi. Jadi semua sudah rangkum di situ sahabat. Makanya kalau sahabat tani bertanya, kalau saya jawab melalui komen itu keriting tangan saya sahabat ya. Keriting, sulit sekali loh kalau kita bahas melalui ketik-ketik ini gitu. Nah, dan selanjutnya apa lagi Pak? Ya, selanjutnya masalah faktor pemiringan. Nah, pemiringan
atau pembersihan sekitar batang kopi. Nah, ini ada pengaruh apa, Pak? Kok bisa ada pengaruhnya dengan piringan? Gini sahabat tani, ketika tanaman kopi kita ini ya baru siap panen, mau akan muncul calon pembungaan, berebut sama berumput yang ada di bawah tanaman kopi kita. Itu bisa berpengaruh loh sahabat tani. Tidak ada yang bahas, jarang orang membahas. Padahal itu masalah itulah yang sebenarnya paling penting dibahas sahabat. Ya, ketika kopi dalam tahap pembungaan kan gitu, rumputnya terlalu lebat, terlalu banyak, bahkan hampir menutupi kopi. Yang terjadi apa? Perebutan nutrisi. Yang terjadi lagi apa? Pembungaannya itu tidak muncul. Kalaupun ada sedikit, biasanya kebanyakan di ujung-ujung mainnya. Tidak main di titik tengah. Kita berupaya di titik tengah sahabat. Ya, seperti itu. Nah, ini buah dari pembungaan pertama. Yang itu tadi sahabat, itu yang di ujung sana tadi kan, itu udah masuk pembuahan ketiga, itu pembuahan ketiga. Ini baru pertama sahabat. Nah, ini bukan karena nggak bagus, tapi terlalu over buahnya, terlalu banyak, sehingga pemulihannya butuh waktu. Nah, baru sekarang lah dia muncul pembuahan pertama, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya ini penting nih. Yang selanjutnya ini sahabat tadi ya, terlambat memupuk sahabat. Ya, bayangkan nih kalau kita menangani kebun kita itu sendiri, kita pruning sendiri ya, kita bikin piringan sendiri ya, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu berhari-hari. Berbeda kalau kita menggunakan kelompok atau anggota. Nah, tapi ini bila sendiri, nah sudah pasti itu yang biasanya 2 hari menjadi 2 minggu gitu ya. Belum lagi pruning, belum lagi piringan ya kan, belum lagi pemupukan, belum lagi angkat pupuk ya kan. Nah, seperti itu berpengaruh juga sahabat, berpengaruh. Pemupukan yang tidak serentak itu berpengaruh dengan tumbuhnya pembungaan, seperti itu. Makanya sahabat tani, kalau kebun kita terlalu lebar, kita punya anggaran, ya silakan ongkosi orang pakai anggota ya, supaya apa? Supaya jadwalnya teratur gitu. Tapi kok sahabat tani yang lahannya hanya sekian rantai, ya ngapain ya? Paling sahabat tani bisa menangani sendirilah ya. Pruning paling 2-3 hari selesai kan gitu ya. Piringan paling 3 hari selesai, tinggal tabur pupuk. Berbeda dengan orang yang kebunnya berhektar-hektar. Saya sendiri sahabat, saya sendiri kebun 2,5 hektar, 2,5 hektar itu sahabat. Saya sendiri paling kuat itu, paling sanggup itu 0,5 hektar itu loh sahabat. Ya, kecuali kalau ada orang rumah, kalau ada istri pun, istri saya kan jago mangkas kopi juga tuh. Kalau kami berdua itu paling apanya itu hampir 1 hektar sahabat. Tapi untuk mencapai 1 hektar sulit sekali gitu ya. Kenapa sulit? Apa nggak pinter? Bukan masalah nggak pinter, tapi masalah keadaan, kesibukan ya, acara, belum lagi cuaca hujan gitu sahabat ya. Nah, kadang-kadang dalam sehari kita hanya dapat 30 batang, maunya kita kan 80, tahu-tahu ya datang hujan, terpaksa pulang kan, tertunda. Nah, besok kita lanjut lagi. Begitu kita mau pruning lagi, tiba-tiba udah ada acara, tiba-tiba ada musibah ya kan, orang meninggal macam gitu kan. Nah, tertunda lagi. Seperti itulah sahabat. Nah, jadi jadwal pemupukan itu mestinya diatur atau diberikan secara serentak supaya nanti pembungaannya bisa serentak ya. Nah, oke sahabat tani, wah wangi melati ya, wangi melati sahabat. Bunga kopi ini wangi melati. Jadi kita tuh rasanya kalau datang ke kebun kopi kita saat kondisi berbunga itu rasanya rileks ya, karena kan bunga melati kan mengandung aroma terapi ya, rileks ya, wangi sahabat. Ini mau saya ambil, mau saya bikin teh nantinya ini sahabat ya, karena ini judulnya bukan bikin teh ya, jadi ini sekedar bilang aja sih. Ntar lagi mau saya kutip sahabat. Oke, ini cocok untuk obat nih sahabat, wangi loh, wangi sekali sahabat. Nah, oke, jadi bila mana sahabat tani mengalami hal yang sama seperti ini, silahkan ikuti saran yang saya beri pada sahabat tani ya. Dan jangan takut dan tak perlu khawatir kenapa pembungaan pada kopi kita ini kok tidak serentak. Itu hanya dipicu oleh beberapa faktor ya, terutama yang paling besar faktornya itu perubahan iklim. Kalau di masa kakek nenek kami, di masa-masa itu sahabat, itu pembungaan selalu serentak gitu. Tapi karena sudah terjadi perubahan iklim, ya udah tidak serentak. Maka kita harus pandai-pandai lagi kita untuk meneliti tanaman kopi kita ini sahabat ya. Nah, ini lagi coba sahabat tani lihat ya. Nah, perubahan iklim membuat keadaan jadi seperti ini sahabat. Ini buah merah tuh, buah merah ini buah terakhir ya, buah terakhir.
tapi pembuahan sudah muncul lagi nih ya. Nah, kenapa bisa demikian ya? Bingung menjelaskannya sahabat, bingung sekali karena perubahan iklim ini, bingung. Jadi sekarang kita gini aja, tergantung dari tanaman kopi kita. Kalau tanaman kopi kita rimbun, tidak pernah dipangkas, maka dipangkas atau pruning ya. Nah, dan di tempat kita misalnya tanaman kopi kita muncul pembungaan tetapi tidak merata, jangan khawatir, itu nanti akan merata dengan sendirinya. Namun ya perbedaannya paling nanti masa panen. Masa panennya biasa tidak serentak. Kenapa? Karena pembungaannya tidak serentak, sehingga pembuahannya pun tidak serentak dan matangnya pun tidak serentak. Seperti itu loh logikanya ya. Oke, kalau begitu baik sahabat tani ya. Yang penting sahabat tani sekarang semangat terus ya, dan terus dukung channel ini ya sahabat tani ya. Dan ini ada sedikit masukan dari saya sahabat. Saya pengen minta masukan. Ini channel saya ini dalam masalah ya, akunnya pun bermasalah, saya pun bingung harus apa. Lebih-lebih saya ini orang kampung yang nggak paham apa-apa sahabat. Mohon masukannya sahabat, apa kira-kira saya ganti channel aja atau tidak ya. Jikalau ada sahabat tani yang tahu jawabannya, silahkan dijawab ya, saya respon insya Allah. Itu aja sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.